Halo semuanya. Selamat datang dalam program baru Warta Banjar, yaitu Warta Pilihan. Bersama saya Tania Anggraini dan saya Prianda Nuriksan. Di sini kita akan membawakan berita-berita pilihan nih dari Warta Banjar yang pastinya lebih baru dan lebih dekat. Nah, jadi nantinya program ini akan hadir terus ya dan setiap minggunya dengan membawakan berita-berita pilihan dari Warta Banjar nih yang sudah pasti update dan menarik nih ya Gatan. Oke, tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe dan follow semua sosial media dari Warta Banjar biar tidak ketinggalan berita update dan terpercaya tentunya. Ya, oke, berita pertama nih, apa yang kita pilih nih? Berita pertama ini ada 18 oknum polisi yang diduga melakukan pemerasan terhadap penonton di DWP. Waduh. Tania pernah ke DWP nggak? Enggak, Wah. kebetulan nggak ada uang. aduh, sama jadi kita aja siapa ini. Tapi kita lanjut Titan. Jadi polisi mengamankan 18 oknum personel yang diduga terlibat dalam kasus dugaan pemerasan terhadap seorang warga Malaysia saat gelaran Jakarta Warehouse Project atau yang dikenal DWP yang berlangsung pada 13 sampai 15 Desember 2024. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Trunoyodo Wisnu Andiko menyampaikan sebanyak 18 personel yang diamankan terdiri dari anggota Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek Metro Kemayoran. Trunoyodo menegaskan Propam Polri akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap ke-18 oknum yang diduga melakukan pemerasan tersebut. Polri juga menekankan komitmennya untuk menindak tegas pelanggaran yang mencoreng nama baik institusi. Wah, mencoreng sekali ini, Tan. Mencoreng sekali. Sudah melakukan pemerasan terhadap warga Malaysia. Lagi ya. Oknum lagi, aduh. Nah, jadi kasus ini mulai mencuat setelah akun X @tweet_ref memposting tuduhan bahwa sejumlah oknum polisi melakukan penangkapan dan pemerasan terhadap lebih dari 400 penonton asal Malaysia. Akun tersebut menyebut para penonton tersebut menjalani tes urin mendadak dan meskipun hasil tes urin tersebut negatif, mereka diduga diperas hingga total 9 juta ringgit Malaysia atau setara 32 miliar rupiah. Aduh. Itu lebih besar dari pembayaran talentnya. Jadi, untuk kasus tersebut dalam dugaan pemerasan turis Malaysia di DWP 2024 tadi, saat ini polisi masih terus melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Ya, semoga Polri cepat ya. Cepat dan transparan ya. Betul. Karena seperti ini akan berdampak lumayan negatif kan. Kedepannya kan proyek sebesar ini bisa jadi ditiadakan karena hal negatif seperti ini. Betul. Sayang apalagi sekali ini, kegiatan ini terlaksananya di Indonesia ya. Betul, Jakarta Warehouse ya. Project karena lumayan buat anak muda lumayan hype sekali. Tapi kita langsung saja nih Tan ke berita selanjutnya nih. Apa nih, ada berita apa nih? Ada dua pria nih asal Gresik, Jawa Timur, katanya ditangkap tim Direktorat Reserse Cyber Kepolisian Daerah Jawa Timur. Katanya menjadi pelaku penyebaran video tak senonoh dengan korban para calon model nih Kak. Waduh, gimana tuh? Jadi, Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Dirmanto mengungkapkan kedua pelaku berinisial S dan N, bukan A nih ya, ditangkap di rumah mereka di Kabupaten Gresik dan saat ini keduanya kini tengah menjalani pemeriksaan. Jadi, pada Jumat 20 Desember lalu, Dirmantoro menjelaskan modus operandi mereka adalah menggunakan proses rekrutmen sebagai model. Nah, saat korban sedang berganti pakaian di ruang ganti nih Kak, pelaku memasang kamera tersembunyi untuk merekam tanpa sepengetahuan korban. Pernah nggak Kak jadi model? Oh, jadi model? Belum. Oh, belum. Oke. Saya kira yang merekam. Ya, jadi model. Oh, aman. Belum pernah ya. Diketahui aksi pelaku katanya yang gemar merekam adegan syur para calon model itu telah berlangsung sejak 2015 hingga 2023. Waduh, 8 tahun itu. 8 tahun berapa video tuh coba? Aduh, bagi loh.
Dengan ratusan orang menjadi korban selama periode tersebut, sebagian besar korban tergoda karena dijanjikan pekerjaan sebagai model, katanya. Korban ibu kota ini. Korban ibu kota pastinya. Dirmanto katanya juga mengimbau masyarakat nih yang merasa menjadi korban dari tindakan pelaku untuk segera melapor ke Polda Jawa Timur agar kasus video syur ini dapat ditindaklanjuti lebih jauh. Karena sampai saat ini sudah ada 5 orang korban yang melapor, ujar Dirmanto tadi, Kak. Aduh, tuh biasanya kena pasal apa itu? Katanya kedua tersangka kasus video syur ini dijerat dengan pasal 45 ayat 1, Jungto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITA. Sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 serta pasal 35 Jangto pasal 9 dan atau pasal 29 Jangto pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi. Jangan jadi pelaku ya, Kak. Enggak, maksudnya kawan wartawan Banjar ya. Jadi buat teman-teman cewek nih, apalagi yang mungkin punya passion di bidang model, agar lebih berhati-hati lah ya. Hati-hati, jangan percaya sama manusia. Ya, percaya sama Tuhan Yang Maha Esa. Ya, lebih berhati-hati aja kan. Karena kasus seperti ini apa ya? Sudah nggak terjadi 1 atau 2 kali itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang biasanya diiming-imingi sih. Iya, makanya tadi kan katanya karena korban teriming-imingi untuk jadi model. Padahal kan sekarang enak buat jadi artis. Betul. Tinggal download TikTok. Nah, atau ada situs lain. TikTok. Oh iya. Nah, berita ketiga ini berita dari kota tercinta kita, Tan. Kota Banjarmasin. Nah, jadi mengenai kasus pembunuhan yang terjadi di Hotel Prima kemarin, polisi akhirnya ungkap motif dan kronologis kejadian penganiayaan yang menewaskan Hasani, 26 tahun, di dalam kamar Hotel Prima yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, pada Kamis 19 Desember 2024. Kapolsek Banjarmasin Tengah Kompol Eka Saprianto melalui Kanit Reskrim Ibda Aldi Febrian Divana memaparkan kejadian tersebut berawal saat seorang wanita berinisial LA menginap di kamar hotel tersebut. Hotel nih. Iya. Tidak perlu saya jelaskan. Oh iya, enggak. Nah, jadi kemudian pelaku yakni LL 28 tahun bersama dengan 2 orang temannya yang sedang dalam kondisi mabuk datang ke kamar tersebut dengan tujuan ingin santai bersama LA. Santai ngapain dong? Nah, 2 orang ngapain dong? Santai ya, kita jangan sholat bareng. Betul, Kita jangan kan selalu berpikir tahu, negatif ya teman-teman. Main Uno. Nah, bisa jadi. Nah, lanjut nih. Kemudian pelaku yakni LL bersama dengan 2 orang temannya yang sedang dalam kondisi mabuk datang ke kamar tersebut dengan tujuan ingin santai. Nah, saat itu LA keluar sebentar dari kamar dengan maksud ingin membeli makan. Tak lama setelah kepergian LA, korban pun datang ke kamar tersebut dengan maksud ingin mengambil uang sejumlah 25.000 kepada LA. Namun karena LA masih belum datang, jadi korban pun menunggu LA di kamar tersebut. Nah, saat menunggu LA, korban sempat terlibat cekcok adu mulut dengan pelaku yang saat itu sedang dalam keadaan mabuk lantaran tidak terima karena dilihat atau dipelototi oleh korban. Masih Minuman ternyata keras. miras. Ternyata marah gara-gara dipelototi itu masih berlaku, Tan. Kemarin ada juga tuh kasus yang viral tuh, yang joget gitu. Lupa. Ada kan yang berantem gara-gara dipelototin. Katanya mabuk, katanya sih. Berarti apa ya, permasalahannya karena mabuk ya, bukan karena pelototannya. Jadi jangan mabuk, teman. Jangan mabuk, teman-teman. Nah, saat cekcok itu, pelaku pun langsung mengambil pisau yang ada pada temannya dan langsung menusuk korban ke bagian pinggang korban sebanyak 2 kali. Akibatnya korban mengalami luka yang cukup parah hingga berujung tewasnya korban saat menjalani perawatan medis. Atas perbuatannya, pelaku diancam dengan
dengan pasal 351 ayat 3 Jungto 338 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang atau pembunuhan. Berarti niatnya mungkin nggak sampai bunuh ya? Karena memang dalam kondisi mabuk, terus kemudian ada yang pelotot-pelotot. Kabarnya ini dia meninggalnya di rumah sakit katanya. Karena saat menjalani perawatan medis ya. Iya. Oke, berita selanjutnya nih. Apa itu, Tan? Kepolisian katanya membongkar praktik produksi uang palsu nih, Kak, yang dilakukan di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Waduh, di lingkungan kampus ini. Ini tidak main-main katanya, Kak. Produksi uang palsu dan surat berharga palsu Andi Ibrahim CS nilainya hampir menyentuh 1.000 triliun. 1.000 triliun? Sebab uang pecahannya juga sudah lebih dari miliar katanya. Nah, ini mungkin bisa buat bayar hutang negara. Bisa kayaknya ya. Rektor UIN Alauddin Hamdan Yuhanis mengaku malu akibat kampus yang dipimpinnya dijadikan pabrik uang palsu yang beroperasi di gedung perpustakaan kampus UIN Alauddin. Kampus perpustakaan lagi. Di kampus lagi, Kak, produksinya. Terus apa nih? Di mesin fotokopi kah? Bisa jadi ya. Oke. Katanya nama baik kampus UIN Alauddin hancur dalam sekejap. Pastilah. Pemalsuan uang di kampus lagi, mahasiswanya lagi. 1.000 triliun. Kenapa tidak menggunakan kejeniusannya tersebut untuk buka mesin fotokopi? Iya. Atau kan di kampus laku. Iya. Atau mencetak ke luar negeri. Tapi jangan ditiru ya, teman-teman. Jangan ditiru. Iya. Terus apa nih tindakannya dari rektor tersebut? Katanya kita menjelaskan nih kasusnya nih, kenapa sih sampai muncul betul. ke Jadi permukaan gimana umum. Katanya Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Dr. Andi Ibrahim bersama seorang staf kampus terlibat dalam kegiatan ilegal tersebut yang akhirnya berujung pada pemecatan mereka. Oh, ternyata bukan mahasiswa ya? Bukan. Hamdan mengaku kecewa katanya atas perbuatan tersangka yang telah menjadikan kampus sebagai tempat pembuatan uang palsu. Jadi gini, Kak, sebagai tindak tegas nih, Hamdan menegaskan Andi Ibrahim dan staf yang terlibat dalam pencetakan uang palsu ini langsung dipecat dengan tidak hormat katanya. Karir yang dibina bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun hancur dalam sekejap karena memasukkan uang, Tan. Sayang sekali ya. Polisi menetapkan 17 orang nih juga, Kak, sebagai tersangka. Jadi nggak 2 orang tadi. Dalam kasus uang palsu yang dicetak di perpustakaan UIN Alauddin Makassar ini, gitu, Kak. Waduh, itu sudah sejak kapan katanya tuh? Jadi kegiatan ini katanya sejak tahun 2010 nih. Wah, lama juga ya. Lama. Ini kasus-kasusnya lama-lama nih yang kita lihat dari awal tadi kan. Mungkin 4 tadi ya. 4 tadi sebagai awal kita ya dalam program Warta Pilihan kali ini. Tapi jangan lupa untuk follow dan subscribe semua sosial media kita ya. Karena kedepannya Warta Banjar akan memberikan program-program yang lebih menarik lagi, Tan. Betul. Nah, jadi buat teman-teman pastikan sudah subscribe dan follow semua sosial media Warta Banjar nih ya. Di sini nanti ada nih. Di sini nanti ada ya. Sini, nanti di sini dulu, taruh ya. Taruh di sini. Terus editor. Oke, saya Tania Anggraini. Dan saya Prianda Nuriksan. Mohon maaf nih apabila selama kita membaca berita ini ada salah-salah kata. Iya, dan kata-kata yang menyinggung. Mohon maaf. Secara sengaja ataupun tidak ya. Sengaja. Sengaja sih. Oke. Akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.